menjual sepatu. Pihak kedua, pembeli itu menawarkan sesuatu barang yang dijual dalam dialog. Penjual, saya jual sepatu ini seharga 500.000. Lalu membeli bisa dikurang. Saya hanya memiliki uang 450.000. Nah, itu. Yang ciri kedua adalah bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Seperti yang tadi dibilang, teks negosiasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang membuat kedua belah pihak atau lebih itu menguntungkan. Contohnya dalam perjanjian kerja, dalam dialog, karyawan yang ingin melamar kerja, apakah boleh gajinya itu 5 juta per bulan? Lalu manajer pun menawarkan, kami bisa menawarkan 4.500.000. Jika Anda setuju, Anda dapat bonus tambahan setelah 3 bulan. Karyawan pun menjawab, oke, baik, saya setuju dengan tawaran itu. Yang ketiga yaitu ada mengutamakan komunikasi dua arah. Dalam negosiasi terjadi komunikasi timbal balik antara kedua belah pihak, di mana pihak-pihak memberikan tanggapan argumentasi atau kompromi untuk mencapai kesepakatannya. Contohnya dalam negosiasi kontrak properti. Contoh dialognya yaitu seperti pemilik properti, sewa rumah ini 3 juta per bulan. Lalu penyewa pun menjawab, bagaimana kalau 2.500.000? Bagaimana jika 2.500.000 per bulan? Saya akan membayar langsung 6 bulan. Lalu pemilik properti pun menjawab, baik, kalau langsung 6 bulan saya setuju. Yang keempat yaitu adanya unsur tawar-menawar. Teks negosiasi seringkali mencakup proses tawar-menawar, di mana pihak-pihak memberikan penawaran dan kontra penawaran untuk mencapai titik temu. Contohnya yaitu dalam jual beli barang di pasar. Contoh dialognya, penjual, buah mangga ini 20.000 per kilogram. Pembeli, kalau saya beli 5 kilogram, bisakah harganya menjadi 18.000 per kilogram? Lalu si penjual menjawab, baiklah, untuk 5 kilogram saya kasih harga 18.000 per kilogram. Yang 5 sifat persuasif. Pihak-pihak yang bernegosiasi menggunakan argumen atau alasan yang logis dan persuasif untuk meyakinkan lawan bicara agar menerima tawaran mereka. Contoh, dalam penawaran kerja sama bisnis, pihak A, jika Anda bekerja sama dengan kami, Anda akan mendapatkan produk berkualitas dengan harga yang lebih mesti dibandingkan pemasok lainnya. Pihak B, saya setuju asalkan Anda dengan pengiriman tepat. Nomor 6, fleksibel. Negosiasi memerlukan sikap terbuka terhadap perubahan dan kompromi agar kesepakatan dapat tercapai. Contohnya dalam pembagian tugas kelompok, anggota A, saya ingin menggunakan bagian alutsista. Anggota B, saya juga ingin bagian itu. Bagaimana kalau kita bagian tugas nanti dua bagian data kuantitatif dan kualitatif. Anggota A, baik, saya Oke, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri teks negosiasi. Di sini ada mengandung kesepakatan yang memikat. Hasil akhir dari teks yang negosiasi adalah kesepakatan yang bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak. Contoh dalam perjanjian sewa tempat. Pemilik, Anda dapat menyewa tempat ini selama 1 tahun dengan biaya 50 juta dibayar di muka. Penyewa, baik, saya setuju. Berikut uangnya dan kita buat surat perjanjian. Selanjutnya ada mengutamakan win-win solution. Tujuan akhir negosiasi adalah menciptakan situasi yang menguntungkan semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan. Contoh dalam negosiasi penjadwalan rapat. Pihak A, saya hanya bisa rapat
pada pagi hari. Pihak B, saya lebih leluasa di sore hari. Bagaimana jika kita jadwalkan rapat pada pukul 11? Pihak A, oke, itu waktu yang pas untuk kita berdua. Terima kasih. Oke, ciri-ciri ini menunjukkan bahwa teks negosiasi digunakan untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan dengan cara efektif dan saling menguntungkan. Nah, cukup sekian apa yang kami sampaikan. Saya Rafael Akbar, perwakilan dari mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keraguan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.